Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini suatu nasihat dari Paulus kepada Timotius tentang adanya pengajar-pengajar yang menyesatkan, pengajar-pengajar palsu, ya, yang akan melencengkan ya orang-orang yang sedang mengikut jalan Tuhan. Mari kita membaca ayat 1 dan ayat 2, 1 Timotius pasal 4, ya, 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini satu kebenaran dan bukti sudah ada, ya, terus menerus. Ada pengajar-pengajar palsu, ada pengajar-pengajar yang menyesatkan. Nah, waspada kita terhadap ajaran-ajaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak jemaat yang akhirnya terseret, ya, mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu karena mereka tidak mendapatkan ajaran yang benar, karena mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, mereka yang tidak bertumbuh biasanya kalau kita lihat memang mereka tidak pernah masuk dalam persekutuan, dalam ibadah, ya, tidak setia membaca dan merenungkan firman Allah, ya. Boleh dikatakan kalaupun ke gereja, ya, pada hari Natal saja, ya. Nah, bagaimana bisa mereka kuat menghadapi ajaran yang menyesatkan, yang menyeret mereka? Karena mereka tidak paham apa yang benar, apa yang tidak benar. Nah, ketika seseorang memberitahukan ajaran, satu ajaran yang mereka pikir ini menarik, bagus, ya, apalagi ada imbalan-imbalan yang diberikan, ada uang, ada janji-janji yang lain, maka mereka akan mengikuti ajaran-ajaran itu, ya. Diberi bahan-bahan makanan, diberikan uang, bantuan yang lain. Akhirnya terseret mereka mengikuti ajaran yang menyesatkan itu, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali dikatakan waktu-waktu kemudian, ya, ada orang murtad. Berarti ketika kita melihat ada orang-orang yang mulai meninggalkan jalan Tuhan, itu salah satu tanda, ya, bahwa memang mereka sudah tersesat atau mengikuti, ya, ajaran yang sesat, karena tidak lagi menyembah Allah atau tidak percaya kepada Yesus, ya, tidak percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Berarti mereka ada pada jalur yang sesat. Nah, mereka yang murtad itu dikatakan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kuasa kegelapan iblis terus bekerja, ya. Mereka bergerak dengan cepat, ya, merebut jiwa-jiwa untuk nanti melawan Allah, melawan kebenaran, ya. Ini sudah terus terjadi. Ada orang yang mencoba mau menemukan kebenaran baru setelah mempelajari Alkitab. Mereka sebut itu satu kebenaran baru, ya. Tetapi nanti dulu, adakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Adakah itu benar-benar sesuai dengan firman Allah? Walaupun mereka menemukan, dengan tanda kutip berkata menemukan dari firman Allah plus pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, katanya loh, ya. Nah, kemudian ini diajarkan, tetapi ternyata itu bisa menjadi suatu ajaran yang menyesatkan. Karena pada akhirnya, ya, tidak menyembah Yesus, tidak menyembah Tuhan. Itu yang berbahaya. Ada aliran-aliran sekte, ya, sekte, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, beberapa hari yang lalu
ya saya melihat satu tayangan video singkat, dan di salah satu negara di Afrika, mereka ya ini sekte sesat ya, akhir zaman ya, akhir zaman, dan mereka semua masuk ke dalam gedung gereja. Kemudian mereka kunci gereja dan bakar. Akhirnya mereka mati semua, hangus. Nah, karena mereka merasa dalam ajaran mereka itu adalah waktunya Tuhan, kiamat itu. Ya aneh kan? Ya, akhirnya polisi datang, kemudian masyarakat yang lain datang mencoba menolong mereka, tapi semua udah hangus, bahkan tidak bisa diidentifikasi lagi. Ini siapa, itu siapa, karena gosong semuanya. Wah, ini menyesatkan, sangat-sangat menyesatkan. Oh, ada lagi ajaran yang berkata, ya tidak apa-apa kalau laki-laki dengan laki-laki diberkati pernikahannya. Wah, itu menyesatkan. Perempuan dengan perempuan diberkati pernikahannya. Menyesatkan, saudara. Apakah itu terjadi sekarang? Sudah terjadi. Dan itu bukan ajaran dari Tuhan. Ya, itu bukan ajaran dari Tuhan. Hati-hati, waspada. Ya, ada ajaran-ajaran lain yang mengatakan, wah kita harus ya memang percaya Yesus, tapi plus bla bla bla, harus berbuat ini, harus berbuat itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Nah, ini tidak benar. Ya, untuk masuk surga, untuk selamat, cukup percaya Yesus. Nah, perbuatan baik itu adalah ya tindakan ya orang percaya itu. Karena orang itu beriman, pastilah tindakannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu, jadi itu sudah otomatis. Berarti bisa juga kita lihat kalau tindakannya, perbuatannya hari lepas hari tidak sesuai dengan kebenaran, berarti orang itu belum ada dalam kebenaran. Walaupun dia berkata, ya dia sudah ada dalam kebenaran, tapi kita bisa lihat dari tindakannya. Nah, waspada, roh-roh penyesat sekarang sedang bergerak, dan puncaknya nanti antikristus ya, yang akan memerintah. Puncaknya ya, tapi ini baru roh-roh penyesat itu, ajaran setan-setan ya, yang dari salah satu negara juga ya, ternyata pemimpinnya sudah berapa kali ditangkap polisi ya. Nah, anehnya pengikutnya masih tak banyak, ajarannya juga aneh. Dia menganggap atau menyatakan dirinya sebagai Mesias ya, dia berdialog dengan roh Kristus ya, tapi kemudian dia menganggap dirinya Mesias, dan dia juga melakukan pelecehan seksual ya, tetapi masih terus banyak pengikutnya, dan ini bergerak ajaran ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati, itu hanya tipu daya dikatakan. Jadi mereka lakukan tipu daya, ini pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka ya. Jadi mereka hanya menyamar. Kalaupun mereka berkata mereka sebagai hamba Allah, itu menyamar. Hati-hati. Oh, mereka juga buat mujizat. Iya, bisa buat mujizat, tapi hati-hati, sekali lagi, waspada. Ya, oh mereka buat kesembuhan, mengatasnamakan sebagai kesembuhan ilahi. Bisa, tapi sekali lagi, hati-hati. Ya. Nah, apakah mereka semua yang membuat mujizat itu adalah hamba Allah yang sesungguhnya? Apakah mereka yang membuat ada kesembuhan ilahi itu betul-betul hamba Allah? Nanti dulu ya, sebab kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 itu ya, ayat 21 ya, mereka ditolak dan mereka berkata, kami sudah berseru dalam namamu, kami membuat mujizat, mengusir setan ya, bernubuat demi namamu. Artinya kan orang ini melayani. Orang ini melayani, tapi tanda kutip. Kenapa? Karena Tuhan bilang, akhirnya aku tidak mengenal engkau yang melakukan kejahatan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga diri, harus waspada sebagai hamba Allah ya, yang benar ya, yang sungguh-sungguh, yang sesuai dengan firman Allah. Pelayan-pelayan Tuhan harus terus memperlengkapi jemaat. Ya, harus memperlengkapi jemaat supaya jemaat tidak terseret dengan ajaran-ajaran sesat itu, ajaran-ajaran palsu itu. Ya, ada jalan kekristenan yang berkata, ya
jalan keselamatan tidak hanya melalui Yesus, ada banyak jalan. Itu sesat. Ada yang berkata Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Ya itu sesat, macam-macam. Jadi hati-hati. Nah, kita perlu belajar firman Allah. Ya, kitab suci kita jangan kita ubah-ubah ya. Ya, jangan ada yang kitab-kitab suci lain, karena ada kitab suci lain yang dicetak oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka. Hati-hati waktu membaca Alkitab. Ya, terjemahan apa dulu? Ya, bagaimana di dalamnya kita harus selidiki. Ya, jadi jangan asal menerima begitu saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu di mana kita harus lebih lagi ekstra ya. Jadi kita harus belajar, jemaat harus belajar firman Allah. Jemaat tidak boleh tinggal diam, apalagi sekarang ya gampang sekali menyebarkan ajaran melalui media sosial, melalui YouTube. Hati-hati kita yang menyimaknya. Ya, harus kembali lagi kepada firman Allah. Ini sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai dengan firman Allah, ya itu menyesatkan. Jika pada akhirnya mengarah tidak lagi menyembah Yesus, itu menyesatkan. Jadi kita harus memperlengkapi diri kita ya untuk mengetahui kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, jangan mudah diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran sesat. Jika kita tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan firman Allah, tolak. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah bergabung dengan kelompok itu. Tetapi kita harus berani menolaknya. Jadi persekutuan kita yang benar adalah persekutuan di dalam Kristus, ya bersama jemaat. Jadi bersama orang-orang percaya, disitulah kita. Misalnya di mana kita bergereja, setia di sana. Ya, jangan mudah diajak-ajak ke sana kemari. Ya, ada pola penyembahannya yang seperti inilah, penyembahan seperti ini. Aduh, jangan. Ya, ada yang memuja benda-benda tertentu, terlalu mengkultuskan pribadi-pribadi tertentu. Jangan. Ya, kita hanya fokus kepada Yesus. Jadi, pertahankan diri di mana kita berjemaat, di mana kita beribadah. Kenali hamba Tuhan yang melayani kita. Kalau saudara sudah kenal hamba Tuhan yang melayani saudara, ya berdiskusilah dengan dia, belajar bersama dengan dia, ya berdoa, bergumul bersama dengan dia. Hati-hati dengan pengajar-pengajar yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menerima pengajaran yang lain, boleh, tetapi jangan sampai tersesat. Lihat ajarannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita semakin giat belajar firman Allah. Ya, belajar firman Allah sehingga kita mengerti ketika kita melihat ada ajaran-ajaran yang lain yang berbeda, ya ternyata itu menyesatkan, maka kita harus tolak. Peganglah ajaran yang benar, ya hiduplah sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita, apapun beban pergumulan kita, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, kami bersyukur bahwa kemarin anak kami Eldo sudah bisa keluar dari rumah sakit, sudah ada di rumah, tinggal pemulihan, bersyukur, dan kita terus berdoa. Jika ada jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kita terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, pemulihan, berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, masalah usaha, pekerjaan, ekonomi, ya kita doakan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Ya, apapun persoalan pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Kita berseru di dalam nama Yesus. Ya, Tuhan akan mengabulkannya. Kita naikkan satu pujian.